adanya persangkaan palsu yang sering media sebut rekayasa terhadap kasus saya, sehingga mengakibatkan saya terhukum. Itu melanggar pasal 318 KUHP. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Menurut beliau jujur cerita apa yang beliau alami dan apa yang beliau perbuat. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Karena tiba-tiba ada serangan dan sebutlah black campaign yang disampaikan oleh saudara Antasari, mantan narapidana yang baru saja mendapatkan gerasi dari Presiden Jokowi. Sama dengan pemilihan presiden tahun 2004 dulu, di kala Minggu Tenang, saya juga mendapatkan fitnah dan bahkan sebuah buletin sengaja dibikin, dicetak, dan diedarkan. Saya membacanya di Jawa Timur bahkan, yang isinya juga serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter. Iya, ya, SMS itu siapa yang buat? Satu, siapa yang buat SMS itu? Yang didakwahkan pada saya. Yang saya laporkan juga hari ini, saya laporkan juga ke Polda. Tidak bergerak-bergerak, saya pakai kemari. Ya kan? Karena kalau tanpa SMS itu saya fakta apa yang saya bisa terlibat dan dilibatkan. Yang kedua, bajunya korban itu kemana? Kenapa dihilangkan? Ketiga, proyektil akibat mati korban. Saya kira ini sudah setiap tahun lah kita gulirkan kejanggalan-kejanggalan ini. Usai mendapatkan kebebasannya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar, yang sempat terjerat kasus pembunuhan Direktur Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain, langsung memperjuangkan pembersihan nama baiknya. Meski telah menjalani hukuman penuh 18 tahun penjara dengan rincian 7,5 tahun penjara, ditambah 4,5 tahun remisi dan 6 tahun gerasi dari Presiden, Antasari tetap kukuh menyatakan dirinya tidak bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Saat masih menjalani hukuman, Antasari melalui kuasa hukumnya sudah melakukan berbagai proses hukum, dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali atau PK, untuk menegaskan bahwa dirinya bersih dari kasus tersebut. Tetapi usaha itu tak mampu menarik dirinya dari jerat hukum. Kini Antasari telah bebas, peninjauan kembali untuk kedua kalinya telah disiapkan Antasari bersama kuasa hukum. Antasari mulai merancang strategi. Pengacara Antasari, Boyamin Saiman, mengatakan PK ini sengaja dilakukan untuk membuktikan kliennya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan di Rut PT Putra Raja Wali Banjaran itu. Kami tetap akan mengupayakan bebas murni secara hukum dalam bentuk mengajukan PK kedua nanti, tapi itu dilakukan setelah membongkar SMS, peluru, baju korban lengkap, semua baru ke sana. Itu dalam rangka membersihkan namanya bahwa anak cucu nanti tahu bahwa kakeknya dan buyutnya bukan orang yang bersalah. Demikian kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan lalu. Boyamin menambahkan sebelum PK diajukan, pihaknya akan meminta pihak kepolisian daerah Metro Jaya untuk menindaklanjuti 2 laporan. Yang pertama, laporan tentang penyalahgunaan teknologi informasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS. Kemudian laporan tentang sumpah palsu oleh saksi yang mengaku melihat SMS tersebut. Ia dilaporkan setelah divonis bersalah sekitar tahun 2011, ucap Boyamin. Niat Antasari untuk membersihkan namanya atas kasus yang diakui Antasari tidak pernah dilakukan mendapat dukungan dari banyak pihak, tidak terkecuali dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Begitu dirinya mendapat hadiah gerasi dari Jokowi, Antasari pun langsung menyambangi orang nomor 1 di Indonesia itu. Meski merahasiakan hasil pertemuan 4 mata tersebut, tetapi sinyal dukungan Presiden terasa kuat. Presiden Jokowi memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Paul Muhammad Iryawan. Panggilan mendadak ini berdekatan dengan jadwal pertemuan Jokowi dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Diduga pemanggilan ini terkait kelanjutan laporan Antasari di Polda Metro Jaya. Saat menuju istana, Iryawan tampak membawa sebundel dokumen, sang ajudan juga tampak membantu membawa dokumen itu. Ketika ditanya kelanjutan kasus Antasari, Iryawan belum mengetahui perkembangan kasus itu. Dia masih harus melihat data terbaru yang ada di penyidik.
Tidak hanya Presiden, Wakil Presiden Yusuf Kala pun turut mempersilahkan Antasari untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kasusnya. Jika menilai sebagai warga negara, tentu Antasari memiliki hak yang sama untuk melaporkan sebuah kasus ke penegak hukum. Terlebih, warga itu memiliki cukup bukti untuk meyakinkan penegak hukum ada tindakan kriminal dalam pelaporannya. Dia mengatakan berlanjut atau tidaknya sebuah kasus bisa dilihat dari waktu kasus itu berjalan. Bila belum kedaluarsa, setiap kasus bisa dilanjutkan. Kapolri janji pelajari lagi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya bakal mempelajari kembali kasus yang menjerat Antasari Azhar terkait pembunuhan di Rut PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain. Hal ini menyusul dikabulkannya gerasi Antasari Azhar oleh Presiden Jokowi. Yang jelas, kami akan mempelajari kasus Antasari Azhar itu kembali. Demikian kata Tito di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan pada Jumat 27 Januari 2017. Menurut Tito, hal ini sengaja dilakukan guna membuka kembali sejumlah alat bukti dalam penyidikan kasus tersebut. Mungkin alat buktinya sudah kuat atau tidak, terutama yang mengarah kepada Pak Antasari. Demikian ucap Tito. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan pihaknya juga akan mengecek laporan yang dibuat Antasari pada 2011 lalu tentang penyalahgunaan teknologi informasi dalam bentuk pesan singkat atau SMS, dan laporan tentang sumpah palsu oleh saksi yang mengaku melihat SMS tersebut. Itu nanti kita akan cek yang mana mencari SMS tidak gampang, ada beberapa provider yang tidak memiliki sistem seperti itu. Demikian tambah Tito. Meski demikian, Tito mengaku hingga kini belum ada permintaan dari pihak istana untuk membuka kembali kasus yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Azhar itu. PDIP siap dampingi. Kedatangan Antasari di acara debat Cagup DKI pada Jumat 27 Januari 2017 menjadi sorotan. Terlebih mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu berada di tengah kubu calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Jarod Saiful Hidayat yang diusung PDIP. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto mengaku dirinya sempat berbincang cukup lama dengan Antasari pada kesempatan tersebut. Terkait kasus Antasari yang kembali akan diusut ulang, Hasto menegaskan PDIP mantap berada di samping Antasari untuk mendampingi dirinya mencari keadilan yang dirasa Antasari tak ia dapatkan dalam putusan hakim.